Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rezeki yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul seperti sekarang. Yang terhormat Ibu Nurlina Rahman selaku dosen mata kuliah dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Amalia Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental para penggunanya. Jadi menurut Zakia Darajat, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri atau bahkan dengan lingkungannya. Terus lalu apa sih hubungannya antara penggunaan sosial media dengan kesehatan mental kita? Jadi berdasarkan Center for Collegiate Mental Health, penggunaan sosial media yang berlebihan dapat menimbulkan 3 hal. Yang pertama itu anxiety, yang kedua itu ada stres, yang ketiga depresi. Riset yang dilakukan oleh Global Web Index, para pengguna sosial ini biasanya menghabiskan setidaknya 2 jam dalam sehari untuk mengakses media sosial yang mereka miliki. Ada 4 penyebab stres yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama itu ada highlight reel. Jadi highlight reel ini istilahnya hampir mirip dengan yang namanya highlight story yang biasa kita jumpai di Instagram. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi saat kita merasakan sesuatu yang sangat bahagia dan kita rasa kita harus upload hal tersebut supaya semua orang lain tuh tahu. Nah, contohnya tuh kalau kayak misalkan kita lagi pergi main, jalan-jalan sama temen, jalan sama keluarga, nah kita biasanya kan posting sesuatu nih ke Instagram. Ya, jadi itu yang dinamakan highlight reel. Lalu apa sih yang membuat highlight reel ini jadi penyebab stres? Jadi gini, saat seseorang atau misalkan Anda melihat postingan highlight story teman yang isinya selalu aja lagi jalan-jalan kayak ke mall, ke pantai, ke restoran atau kemanapun, pasti dalam diri kita pernah sesekali ngerasa iri. Nah, akhirnya kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan si teman kita ini. Nah, hal ini kalau dibiarkan secara terus-menerus akan berpengaruh pada kondisi mental kita. Nah, mulai dari rasa iri, dengki, cemas, hingga tidak percaya diri ini akan berujung dengan yang namanya stres. Hal ini biasanya disebut dengan Instagram anxiety. Pengaruh yang kedua itu biasanya bersumber dari jumlah likes dan viewers yang kita hasilkan dari setiap postingan yang kita unggah di media sosial. Nah, jadi nyatanya jumlah likes terhadap suatu postingan yang kita unggah ini benar-benar akan mempengaruhi kita loh. Jadi kalau misalkan jumlah like-nya sedikit, kita pasti akan ngerasa sedih. Kalau jumlah likes-nya banyak, kita juga pasti akan ngerasa senang kan ya. Terus emang sih nggak semua orang peduli dengan jumlah likes, tapi nyatanya bagi sebagian orang jumlah likes dan viewers itu sangat amat berpengaruh. Akhirnya demi mendapatkan banyak likes dan viewers, gak sedikit orang yang melakukan hal-hal di luar nalar hanya untuk menarik perhatian halayak. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut ketinggalan mengenai suatu informasi. Jadi percaya atau enggak, hal ini tuh beneran terjadi. Banyak orang yang bersedia buat menonaktifkan atau menghapus akun media sosialnya, tapi mereka takut kalau saat mereka menghapus akun media sosial mereka akan ketinggalan banyak informasi. Dan juga hal ini tuh pernah dilakukan penelitian oleh Canadian University yang menyatakan bahwa 7 dari 10 pelajar mengatakan bersedia untuk menonaktifkan akun media sosialnya. Cuma mereka takut jika harus merasa ketinggalan mengenai suatu informasi. Yang keempat adalah cyberbullying. Jadi menurut hasil riset yang dilakukan oleh Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan bahwa sedikitnya ada 49% orang yang pernah mengalami bullying di media sosial. Sementara itu, menurut The Canadian Association of Mental Health mengatakan bahwa rata-rata anak yang berada di kelas 7 hingga 12 yang menghabiskan waktunya selama 2 jam untuk mengakses media sosial memiliki depresi, anxiety, dan juga pemikiran untuk bunuh diri. Nah, kemudian hal seperti depresi, anxiety, dan pemikiran untuk bunuh diri ini bisa dibilang bahaya banget. Hal ini bisa dibilang juga sulit untuk dihilangkan atau disembuhkan kalau kita tidak mendapat bantuan dari pihak yang profesional. Jadi ketiga hal tersebut merupakan hal yang dapat membawa dampak besar bagi kehidupan kita karena mengganggu mental kita. Dan sayangnya kesadaran mengenai mental health di Indonesia ini masih dibilang
sebagai satu hal yang tabu. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika kita memiliki tubuh atau badan yang sehat, berarti kita juga memiliki mental yang sehat. Padahal pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena kurangnya kesadaran mengenai kesehatan mental ini, akhirnya banyak membuat para penderita penyakit mental yang memilih untuk menutup diri dan bahkan enggan untuk meminta pertolongan kepada pihak yang profesional. Alasannya beragam, tapi salah satunya dan yang paling mencolok adalah mereka takut mengalami yang namanya diskriminasi dan mendapat stigma yang buruk dari kalangan masyarakat. Jadi hal inilah yang menyebabkan kebanyakan orang pengidap mental illness tidak berani untuk menunjukkan bahwa dirinya itu sakit. Dan hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang akan memperburuk kondisi mereka. Menurut data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, dalam 1 tahun terakhir tercatat ada 10.000 kasus bunuh diri yang terjadi, dan hal ini bisa dianggap sangat amat tinggi. Jadi apa itu pengertian dari mental illness? Sebenarnya mental illness ini merupakan sebuah penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Mental illness ini nyatanya banyak menimpa para remaja, bahkan bisa saja tanpa disadari orang-orang terdekat kita sedang mengalami hal tersebut. Nah, peneliti dari Harvard Medical School mengatakan bahwa separuh dari kasus gangguan mental dimulai dari usia yang sangat muda, yaitu 14 tahun, dan 3/4-nya terjadi sejak usia 24 tahun. Nah, kemudian ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami mental illness. Nah, diantaranya itu yang pertama ada stres. Jadi ada banyak penyebab stres yang bisa kita alami. Stres sendiri dapat terjadi saat kita sedang menghadapi atau mengalami situasi yang kita anggap menantang atau mengancam diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada yang namanya rasa traumatik. Jadi rasa traumatik ini memiliki alasan yang beragam, tapi kita lebih sering menjumpai kasus di mana ketika seseorang kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Nah, hal tersebut tentu akan membuat mereka merasa sedih berkepanjangan, dan orang tersebut biasanya bisa saja mengurung diri di dalam kamarnya secara terus-menerus, dan karena tidak memiliki motivasi hidup dan akhirnya tidak jarang orang pemilik rasa traumatik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian yang ketiga itu ada depresi. Hal utama yang perlu diketahui adalah depresi jelas jauh berbeda dengan perasaan sedih biasa. Depresi merupakan suatu kondisi medis berupa perasaan sedih berkepanjangan yang berdampak negatif kepada pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Perasaan depresi ini biasanya berlangsung lebih dari 3 minggu, sementara perasaan sedih biasa itu biasanya hanya berlangsung dalam jangka waktu beberapa hari saja. Nah, selain itu, depresi juga memiliki gejala seperti kehilangan motivasi hidup, sering merasa sedih, mengalami gangguan konsentrasi, merasa gelisah, memiliki mood swing, atau suka menyakiti diri sendiri, atau bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Nah, membahas hal-hal tersebut, maka apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan diri kita sendiri atau mungkin orang-orang terdekat kita memiliki pemikiran atau memiliki gejala seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi langkah yang pertama dan yang paling dasar yang bisa dilakukan itu mencari seseorang yang bisa dipercaya, kemudian menceritakan hal-hal yang kita alami. Tapi kalau misalkan kita masih merasa kurang nyaman untuk bercerita dengan orang terdekat, kita juga bisa pergi untuk menemui langsung psikolog yang biasanya berada di rumah sakit. Nah, kalau kalian masih merasa kurang nyaman juga untuk berbicara langsung dengan para psikolog, kalian bisa melakukan konseling melalui bantuan online, karena pada era seperti zaman yang serba digital ini sudah ada banyak layanan konseling yang dapat diakses dengan mudah melalui ponsel yang kita miliki. Contohnya layanan konseling online itu diantaranya adalah Halodoc, 7Cup, Pijar Psikologi, dan masih banyak lagi. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.